Sungguh suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan nikmat yang terbesar. Wa min sa'adatil insan, termasuk kebahagiaan seorang manusia jika diberikan dan dikaruniai pasangan hidup, suami ataupun istri yang sejalan dan sevisi dan misi. Itulah nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dan terkadang sebagian manusia untuk mendapatkan hal tersebut harus berusaha bersungguh-sungguh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengarahkan segala ikhtiar yang dia bisa demi mendapatkan pasangan yang ideal, demi mendapatkan pasangan hidup yang didamba-dambakan. Diceritakan ada sepasang suami yang sudah sekian lama mengarungi bahtera rumah tangga. Satu ketika istrinya mendapatkan kesibukan di luar rumahnya sehingga terpaksa pulang ke rumah menjelang sore, bahkan hampir masuk sholat maghrib. Maka oleh sang suami diingatkan, wahai adinda, wahai istriku yang tercinta, sebelum engkau istirahat, sebelum kau melakukan apa saja, apakah kamu sudah sholat ataupun belum? Istri tersebut dengan sedikit ketus menjawab, capek. Saya capek sekali wahai abang. Saya capek sekali hari ini wahai suamiku. Nanti saja. Sehingga akhirnya dia melemparkan dirinya di atas ranjangnya, bahkan hampir terlewatkan salat asarnya. Kemudian hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Satu ketika sang suami mendapat tugas dari perusahaannya, di mana dia harus meninggalkan rumahnya, bahkan meninggalkan kota kecintaannya untuk beberapa masa yang cukup lama. Dan sudah menjadi kebiasaan seorang suami ini biasanya, jika dia bepergian, maka pertama kali yang dilakukan setelah sampai di tempat tersebut, maka dia akan beritahukan mengenai kondisinya terhadap istrinya. Pada saat itu, menurut perkiraan sang istri, harusnya sudah sampai. Tetapi dia menunggu dan menanti, tak kunjung telepon datang, bahkan pesan pendek pun tidak datang juga ke dalam handphonenya. Dia bolak-balik, dia melihat handphone tersebut, dia mencoba sabar untuk menanti kabar dari sang suaminya. Maka jam berganti jam, semakin gundah gulanalah, semakin tidak nyamanlah perasaan seorang istri tersebut. Bahkan mulai dirasuki berbagai macam prasangka dan dugaan. Tetapi dicoba menelpon kembali, dia beranikan untuk menelpon setelah 1 jam, ternyata tidak diangkat. Dia berkali-kali menelpon juga tidak diangkat. Di SMS juga tidak dibalas, bahkan tidak dibaca. Maka sang istri terus menanti dan bersabar, semakin gundah gulanalah pikiran pada hati seorang istri tersebut. Sehingga ternyata setelah 4 jam, ketika sang istri mencoba menelpon kembali, maka diangkatlah telepon tersebut oleh sang suami, tetapi dengan jawaban yang pendek. Wahai suamiku, apakah kamu sudah sampai? Jawab sang suami, sudah, alhamdulillah. Ditanya lagi, kenapa bukan suatu kebiasaanmu kamu nyampe biasanya langsung telepon ke aku, kenapa sudah sekian jam tidak juga kunjung menelpon aku atau minimal SMS memberitahukan bahwa aku telah sampai di sini? Dikatakan, saya capek sekali, perjalanan cukup lelah, jalan memang macet. Maka ditanya oleh sang istri, sesungguhnya engkau sudah berapa jam sampai di tempat ini? Dia katakan, saya kurang lebih sudah 4 jam. Tapi saya katakan tadi saya capek, kemudian saya langsung istirahat, kecapean. Maka naiklah suara tensi si istri tersebut, tapi dengan nada sedikit terpatah-patah, agak bergetar. Lisan itu mengucapkan kata-kata kepada sang suami, wahai suamiku, wahai abang, apakah engkau sudah tidak sayang kepadaku? Apakah engkau sudah tidak lagi peduli dengan aku, sehingga kau nomor 10-kan aku daripada pekerjaanmu dan capekmu? Subhanallah. Maka sang suami mengatakan, oh tunggu dulu wahai istriku, saya ingin bertanya kepadamu sebelum aku menjawab. Kenapa ini aku lakukan? Tahukah engkau? Dia bilang, aku tidak tahu. Maka sang suami mengatakan, wahai istri, sesungguhnya aku sangat mencintaimu, aku sangat menyayangimu. Tapi satu hal ingin kutanyakan kepadamu. Kenapa kemarin ketika aku ingatkan engkau untuk sholat asar, ternyata kau melambat-lambatkan hal tersebut? Kau lambat-lambatkan
salat asar dengan alasan capek ini dan itu. Tahukah engkau, jika engkau nanti mendapat azab dari Allah, kan engkau melalaikan salat, padahal aku adalah suamimu, aku pemimpin rumah tanggamu, kau abaikan perintahku. Jika engkau diazab, Allah pun akan mengazab aku. Dan itu bukti bahwa engkau sesungguhnya tidak cinta kepada Allah. Dan kalau engkau tidak cinta kepada Allah, bagaimana mungkin kau akan tulus mencintai aku? Subhanallah. Maka setelah mendengar pernyataan dan perkataan sang suami, maka melelehlah kedua air matanya. Tak sadar membasahi pipinya. Terseguk-seguk kemudian dia mengatakan, maafkan aku, wahai sayangku, wahai suamiku. Sekarang aku sadar. Ternyata apa yang kau lakukan sekarang ini adalah pelajaran, peringatan, teguran demi untuk membimbing aku kepada jalan yang benar. Terima kasih wahai suamiku. Subhanallah. Ma'asal muslimin, ikhwani wa akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah yang pendek ini, anggaplah ini ilustrasi. Adalah satu gambaran ternyata bahwa ada dua hal yang bisa kita ambil pelajaran daripada kisah ini. Yang pertama, suatu nikmat karunia yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada setiap kita, yang diberikan pasangan yang sevisi dan misi, yang jika kita lupa, pasangan kita akan mengingatkan. Jika kita tersesat, akan membawa kita kepada jalan yang benar. Apabila kita tidak mengerti, dia akan mengajarkan kepada kita dengan penuh kasih sayang. Maka carilah pasangan, carilah pendamping hidup yang seperti itu, maka Anda akan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Yang kedua, tanggung jawab seorang kepala rumah tangga. Tanggung jawabnya bukan hanya memberikan makan dan minum, mengurus sekolahnya, mengurus persalinannya jika mendapatkan anak, mengurus sakit ini dan itu, bukan. Tapi lebih daripada itu adalah tentang tanggung jawabnya terhadap agamanya. Apakah pasangannya berjalan dengan aturan Allah? Apakah pasangannya tetap sesuai dengan perintah Nabi-Nya Muhammad SAW? Tidak. Jika seorang pemimpin rumah tangga melalaikan tugas ini, maka dia pun kelak akan dipegang tangannya, akan dipegang kakinya, akan diseret juga untuk bertanggung jawab atas kelalaiannya terhadap istrinya, terhadap pasangannya, terhadap bawahannya di rumah tangganya. Dan bisa jadi walaupun suami mungkin menjadi orang yang hebat, orang yang alim, tapi jika pasangannya tidak demikian, maka kealimannya tidak bermanfaat, bahkan tetap akan tidak menyelamatkan dia di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah singkat, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, menginspirasi kepada kita semuanya, agar Allah bimbing kita dan Allah karuniakan pasangan-pasangan yang ideal yang membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.